Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ulil Amri Asri dengan NIM 190300079 akan mempresentasikan proposal penelitian mengenai optimasi biaya produksi pada industri kue tiga putra dengan menggunakan metode Karis-Kunteker sebagai tugas dalam mata kuliah metode penelitian. Baiklah, mungkin untuk pertama itu adalah bab 1 mengenai latar belakang masalah. Jadi di sini latar belakang masalah yang timbul karena banyaknya industri makanan yang berkembang dan kompetitifnya persaingan antar pelaku usaha di daerah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara biaya produksi dengan pendapatan bagi industri tersebut. Hal ini juga berdampak kepada perekonomian masyarakat, di mana upaya yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan pengendalian biaya produksi untuk mendapatkan laba yang tinggi dan meminimalkan biaya-biaya produksi. Dengan optimasi, suatu usaha dapat dilakukan secara efektif dan efisien sehingga target hasil tercapai. Optimasi ini penting dalam persaingan di dunia industri. Dengan adanya penelitian terkait optimasi biaya produksi, menggunakan metode Karis-Kunteker ini nantinya menyelesaikan masalah-masalah terkait biaya optimasi yang dikeluarkan pada metode ini nantinya. Selanjutnya mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ialah pertama itu bagaimana penerapan modal matematika untuk pengoptimalan biaya produksi industri kue tiga putra. Yang kedua, bagaimana penyelesaian modal dengan metode Karis-Kunteker. Selanjutnya, sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk model matematika untuk pengoptimalan total biaya produksi industri kue tiga putra. Yang kedua, menyelesaikan modal menggunakan metode Karis-Kunteker. Selanjutnya, masalah manfaat masalah. Di sini saya membagi manfaat masalahnya berdasarkan 3 objek, yaitu penulis, pengusaha, dan pembaca. Manfaat untuk penulis itu sebagai sarana untuk menerapkan segala sesuatu terkait pengetahuan dan wawasan yang didapatkan selama di dunia perkuliahan. Setelah itu dapat mengaplikasikan teori tentang metode Karis-Kunteker. Untuk manfaat pada pengusaha itu memberikan biaya produksi yang optimal untuk produksi kue. Yang kedua, dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan hasil produksi. Yang ketiga, untuk pembaca. Manfaat untuk pembaca di sini ialah menambah pemahaman tentang optimasi model non-linear dengan menggunakan metode Karis-Kunteker. Yang kedua, sebagai bahan referensi dalam kajian optimasi biaya produksi. Lanjut ke bab 2 mengenai optimasi. Optimasi ialah suatu disiplin ilmu dalam matematika yang fokus untuk mendapatkan nilai minimal atau maksimal secara sistematis dari suatu fungsi. Peluang maupun pencarian nilai lainnya dalam berbagai kasus. Optimasi sangat berguna di hampir segala bidang dalam rangka melakukan usaha secara efektif dan efisien untuk mencapai target hasil yang ingin dicapai. Sehingga optimasi sangat penting dalam persaingan di dunia industri yang sudah sangat ketat di segala bidang yang ada. Terdapat 2 jenis masalah optimasi berdasarkan keberadaan kendala, yaitu masalah optimasi tanpa kendala dan masalah optimasi dengan kendala. Masalah optimasi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan linearitasnya, yaitu masalah optimasi pemrograman linear dan non-linear. Selanjutnya itu metode yang digunakan itu adalah metode Kunteker. Metode Kunteker adalah suatu metode untuk menentukan nilai optimum suatu fungsi dengan kendala berupa satu ketidaksamaan. Prosedur menggunakan suatu fungsi dengan kendala berupa satu ketidaksamaan secara esensial melibatkan langkah-langkah yang sama, seperti halnya dalam menggunakan metode Lagrange untuk memecahkan masalah optimasi dengan kendala berupa persamaan. Selanjutnya, metode Kunteker merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mencari titik optimum dari suatu fungsi kendala tanpa memandang sifat apakah linear atau non-linear.
Penyelesaian metode Contekar sama halnya dengan metode Lagrange, yaitu menghitung nilai X, lambda, dan S, dan menghitung nilai Fx. Proses pencarian nilai X, lambda, dan S menggunakan perkalian matriks. Selanjutnya itu syarat yang diperlukan agar metode Coarse-Contekar dapat memaksimumkan fungsi Fx. Yang pertama itu adalah kendala G, Gx kecil sama 0. Untuk I sama dengan 1,2 sampai dengan M. Yang kedua, kendala Gix, di mana besar sama 0. Untuk I sama dengan M tambah 1 sampai dengan N. Selanjutnya untuk kendala Gix sama dengan 0. Untuk I sama dengan N tambah 1 sampai P. Yang ketiga, selanjutnya itu adalah bab 3 mengenai pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka menggunakan metode Coarse-Contekar. Selanjutnya data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang diambil melalui wawancara dengan pemilik industri kue yang berada di Tanah Datar, Sumatera Barat. Data yang diambil adalah data jumlah produksi kue per hari. Di sini ada tabel data yang didapatkan dari wawancara bersama pemilik industri kue tersebut. Di sini ada nama bahan dan juga jenis kue yang diproduksi dalam sehari, serta berapa rincian bahan yang digunakan untuk memproduksi satu jenis kue. Dan juga di sini didapatkan berapa pasokan bahan yang tersedia dari industri kue tersebut. Dengan perkalian ataupun perkiraan yang didapatkan dari wawancara dengan pemilik industri kue, untuk kue jenis pertama itu kue bolu bisa dihasilkan sekitar 200 buah per hari dengan harganya sekitar 40.000. Lalu untuk jenis kue kedua itu roti goreng sekitar 250 buah per hari kali 5.000, dapatkan harganya 1.250.000. Selanjutnya analisis data dengan menggunakan metode Coarse-Contekar. Di sini langkah-langkah analisis data dengan menggunakan Contekar sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan variabel keputusan. Yang kedua merumuskan fungsi tujuan. Yang ketiga merumuskan fungsi kendala. Yang keempat penyelesaian masalah optimasi menggunakan metode Contekar dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama membentuk model pemrograman linear dari fungsi tujuan dan fungsi kendala. Yang kedua mengubah kendala menjadi bentuk persamaan dengan menanamkan variabel select. Yang ketiga itu membentuk fungsi Lagrange seperti yang ditampilkan. Dan yang terakhir, yang keempat itu mencari solusi dari X dan lambda dalam himpunan persamaan. Dan yang terakhir itu menghitung nilai F untuk setiap titik kritis yang memuat fungsi tujuan menjadi optimum. Baiklah, mungkin sekian dari presentasi mengenai optimasi biaya produksi menggunakan metode Coarse-Contekar ini. Jika terdapat kesalahan baik itu dalam pengucapan dan juga proposal dari saya pribadi, mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Rara yang telah pada Bu Rara sebagai dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.